Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Syahrizky Damai Putra dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 004. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sheet metal dengan contoh gambar seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke cara pembuatannya. Kita langsung saja masuk ke SolidWorks. Kita masuk ke part. Lalu kita ganti satuannya menjadi mmds. Oke. Untuk teman-teman yang mau memunculkan tab sheet metal ini, bisa klik di bagian tab sini, bagian atas ini, diklikkan saja, lalu pilih yang tab, lalu aktifkan sheet metal. Nanti akan langsung muncul tab sheet metal seperti ini. Oke, kita lihat soalnya. Pertama-tama kita akan membuat variabelnya terlebih dahulu. Kita masuk ke equence, lalu kita masukkan variabelnya. Oke, sudah. Selanjutnya di OK saja, lalu kita akan masuk ke sketch. Kita pilih sketch, kita pilih top line. Kita lihat gambarnya. Pertama-tama kita akan membuat base-nya terlebih dahulu. Kita buat persegi panjang. Dapat persegi panjang dengan ukuran yang telah ditentukan. Panjangnya yaitu A, lebarnya B. Oke, sudah. Kita sudah membuat base-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke sheet metal. Kita pilih base. Di sini ada aturannya. Di sini ada ketebalan sheet metal yaitu 1,2 dan inner band 1. Kita atur di sini ketebalannya sudah 1,2 dan biasanya untuk secara default di sini ada key vector itu diatur menjadi 0,5. Biasanya defaultnya seperti itu. Oke, centang saja, akan terbentuk space seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sampingnya. Di sini kita gunakan edge flange. Kita pilih bagian yang akan ditekuk, kanan dan kiri, dengan ukuran yaitu C. Kita pilih di sini, kita atur menjadi C, yaitu 50 mili. Oke, kita atur saja. Dengan aturan di sini juga ada inner band. Di sini ada pilihannya inner band, kita atur menjadi 1. Oke, sudah. Kita cetak. Dia akan membentuk seperti ini. Lanjut, kita akan buat bagian bawahnya. Bagian bawah dan atas sama ya. Bagian bawah, bagian atas. Sama kita gunakan edge flange.
dan kita pilih yang akan ditekuk. Di sini bawah dan sini. Itu juga dengan sebaliknya. Oke. Sudah. Sini. Lalu kita atur. Di sini ada ukuran gap antara sisi satu dengan sisi lain, yaitu 0,5. Di sini ada gap distance, kita atur 0,5. Kemudian dengan ketebalan ini D, kita atur di bagian sini. Kita D 15 mm. Kita enter sehingga ukurannya sudah sesuai. Kita centang saja, akan terbentuk seperti ini. Oh ya, di sini juga ada keterangan trim side band di on-cam. Jadi di sini ada yang namanya trim side band. Jadi ketika ini tidak diaktifkan, bagian ujung ini tidak akan terpotong. Jadi dia akan menutup. Tapi jika kita aktifkan, dia akan terpotong sehingga dia bolong hingga ke bagian sisi lainnya juga. Oke, kita centang saja. Di sini kan bolong karena trimnya tadi kita aktifkan. Akan membentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat lubang di bagian base-nya. Kita pilih bagian bawahnya, lalu kita masuk extrude cut. Kita pilih sini. Kemudian kita bikin lubangnya sama seperti sebelumnya, kita membuat sketch terlebih dahulu. Kita bikin saja persegi panjang dengan ukuran di sini, jarak dengan atasnya samping-sampingnya itu 30. Kita bikin persegi dahulu, kita atur di sini 30. Bagian sini 30. Dan ingat di sini jarak dengan titik terluar. Jadi kita pilihnya titik terluar. Seperti sini. Titik terluarnya sebelah sini. Jangan yang sebelah sini, yang paling luar. Atur 30. Dan untuk lebarnya 20. Lalu kita potong bagian sini ya. Kita gunakan di sini sketch chamfer. Kita pilih bagian sini dengan sini sehingga dia akan terbentuk seperti ini. Kita nonaktifkan equal distance-nya, jadi kita bisa atur sesuai yang kita butuhkan. Di sini jaraknya pada lebarnya itu 2,5, karena di sini 20 kurangi 15 ya. 20 kurangi 15 terus dibagi 2, jadi 2,5 mili. 2,5 mili. Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya Dan apa? karena yang panjangnya sini 30 dan 40, berarti 40 dikurangi 30, 10 dibagi 2, 5. Oke, udah. Kita centang. Kita atur dulu. Gimana tadi?
5, sininya 5. Oke, sama di bagian lainnya juga. Kita pilih sini dan sini. Kita atur manual saja. Namun ininya di nonaktifkan. Sini juga. Sini juga. Sudah. Sehingga terbentuk seperti ini. Kita balik lagi ke sheet metal, lalu kita extrude cut. Kita pilih yang up to next. Jadi dia akan melubangi hingga bagian belakangnya. Kita centang saja, dia akan berlubang seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian sini. Bagian bawahnya dan atasnya ini kan ada lubang, kita buat seperti tadi. Kita pilih extrude cut, lalu kita pilih plane-nya. Atur sama. Oke, lalu kita buat sketch-nya terlebih dahulu. Sini, sini, dan sini. Lalu kita pilih lingkarannya, kita equal, ini juga. Lalu kita atur besarnya. Di sini besarnya 4 mili, diameternya. Yang sini juga. Oke, lalu kita ukur posisinya. Ini dengan sini. Dan sini dengan paling luar 9. Sama yang sini juga. Sini dengan sini 10. Sini dengan sini 9. Yang bagian sini jaraknya dengan sisi paling luar 50 dan 9.
Ini ke sini 9. Dan sini dengan sini 50. Oke, senang. Kemudian kita balik ke sheet metal, lalu kita extrude cut. Kita pilih stroke output sehingga dia akan melubangi hingga belakang sana. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengukur masanya. Sini kita akan mengukur masanya dan kita ganti dulu materialnya jadi aluminium 1060 alloy. Kita pilih material, edit material, kita masukkan kata kuncinya, kita pilih, kita apply. Sudah. Lalu kita masuk ke evaluate, lalu mesh property. Di sini berat yang dihasilkan yaitu 125,6 gram. Sini kita cek jawabannya benar, 125,6 gram. Oke, begitu cara pembuatannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini bentuknya sama, namun dengan ukuran variabel yang berbeda. Ada beberapa perbedaan. Kita langsung ganti saja. Kita masuk ke events, lalu kita pilih variabelnya yang akan diganti. Kita masukkan nilai barunya. Ini 18. Oke, kita oke. Namun di sini kan menjadi miring ya pada bagian lubang tengah dan lubang bawah. Kita atur sedemikian rupa biar bisa jadi di tengah lagi. Kita pilih bagian sininya dulu. Ini sudah di tengah dan kita ganti ininya. Di sini kita gunakan ukuran yang sama seperti ini. Jadi kita di sini 30 dari sini hingga sini. Kita bikin ini, kita hapus dulu. Kita bikin sininya 30 dan sininya sini dengan sini kita bikin 40. Udah, tinggal kita mengatur posisinya agar tetap di tengah. Karena lebarnya bertambah 10, jadi kita tambah ininya 5 mili 5 mili dari atas, dan di bawah ini kita tambah 5 mili. Ini ke sini tadi kan 30 mili ya, kita buat 35 mili. Itu juga dengan yang sini. Ini sudah, sehingga dia akan tetap di tengah. Untuk yang sini kita pilih yang sketsa ini. Edit. Seperti tadi, karena tambah 10, jadi kita tambah ininya
5 mili. Jadi 55 sehingga dia akan di tengah. Seat lubangnya akan tetap di tengah. Oke, kita ukur masanya sama seperti sebelumnya, kita ukur masanya. Hasilnya yaitu 133,37 gram. Kita cek sama sini 133,37 gram. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu menjadikan sheet metal ini menjadi 2 dimensi, seperti digepengkan lah. Lalu kita ukur lebarnya. Karena di sini soalnya sama, namun dengan variabel yang berbeda, kita gunakan variabel yang kedua aja. Berarti kita gunakan pertanyaan keempat. Namun di sini ada yang dirubah, yaitu key vektornya dirubah. Jadi kita akan masuk ke base flange. Ke sheet metal. Nah, ini key vector kita rubah menjadi 0,32. Sudah, kita oke. Kemudian untuk membuatnya menjadi 2 dimensi atau digepengkan, kita masuk ke sheet metal, lalu kita pilih flatten, sehingga dia akan terbuka seperti ini. Dan untuk mengukur lebarnya, kita akan masuk ke evaluate, kita measure, kita ukur lebarnya, dan hasilnya ini 185,55 mili. Kita lihat jawabannya keempat ya, 185,55 mili. Kita masuk ke soal berikutnya, soal kelima. Di sini menggunakan desain yang sama, namun kita akan mengukur bounding box area dari part ini. Kita keluar dulu, lalu untuk mengukur bounding box kita pilih catalyst. Di sheet metal ini, di sheet ini kita klik kanan, lalu kita masuk properti, dan bisa dilihat di sini bounding box area dengan ukuran segini 42963,25. Apakah sama? Ya, sama ya, seperti pada soal itu, seperti itu. Kita keluar, kita masuk ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya sama dengan part yang sama, namun dihilangkan lubang di bagian bawah dan kita ganti dengan bukan di atas dan di bawahnya. Sebelumnya gitu, kita jadikan 3 dimensi lagi, kita balikan, pencet flathead, lalu kita masuk ke sini, kita hapus saja, kita delete sehingga dia akan hilang. Itu juga dengan sketsanya. Yes. Oke. Untuk membuat lekukan di sini, kita akan masuk ke hem. Kita pilih bagian sini, bagian dalamnya, karena di sini ditekuknya ke dalam. Oke. Lalu di sini ada beberapa hem gap. Ini gapnya dijadikan 1 mili, terus panjangnya itu 10 mili, panjang depannya. Sudah, kita channel sehingga dia akan menekuk seperti ini.
Sama juga bagian atasnya, kita pilih hem, lalu kita pilih bagian yang dalam. Sudah sama semua. Oh ya, sebelum itu, di sini juga ada aturan ini, jarak dengan ujungnya sebelah sini, yaitu 2. Kita ulang lagi, kita pilih hem, kita pilih sini, lalu kita masuk ke kita edit hem width, lalu kita geser ini titiknya, ini kita geser, yang ini juga kita geser. Oke, kemudian kita masuk dimension, kita pilih dari sini ke titiknya, karena di sini ukurannya 2, kita masukkan 2. Itu juga dengan yang sini dengan sini, kita masukkan 2. Oke, sehingga dia seperti ini. Kita centang, ya, seperti ini ya. Kita coba lihat di sini. Kita pilih custom relief, ini kita ganti dengan tier. Oke, jadi dia akan menjadi seperti ini. Itu juga dengan yang sebaliknya. Kita pilih hem, kita pilih yang bagian dalam, karena menekuknya ke dalam. Oke, sudah, kita edit hem width, kita atur, kita geser sama seperti ini, kita geser. Oke, apakah ini sudah sama? Sudah. Kita back, kemudian sini juga custom relief, kita ganti tier. Oke, dia akan membentuk seperti ini, ke dalam seperti ini, begitu juga dengan yang ini, gitu. Lalu kita ukur masanya. Di sini akan beratnya menjadi 138,13 gram sama 138,13 gram. Oke, begitu saja penjelasan dari saya mengenai sheet metal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.